Saya adalah Xing Chen Manke. Terima kasih banyak atas tontonan kalian. Semoga bisa dapat 3 like. Terima kasih. Saat permainan dimulai, semua orang sedang menyerbu. Aku malah berlatih di arena pelatihan pemula selama 1 tahun. Maka bisa mendapatkan satu-satunya senjata tingkat tertinggi. Bahkan bisa mendapatkan token untuk ganti profesi tingkat dewa. Miliaran ras di alam semesta dipaksa ikut permainan ini. Ras yang gagal akan dihapus tanpa ampun. Kehidupan sebelumnya sang protagonis saat memperebutkan posisi dewa tertinggi. Jatuh dalam pertarungan terakhir. Ras manusia juga dihapus oleh para dewa karena kekalahannya. Namun bangun kembali. Dia menemukan dirinya kembali ke waktu saat permainan dimulai. Pada saat itu, suara sistem muncul. Ding, kamu adalah pemain pertama yang menyelesaikan semua misi pemula. Mendapat hadiah Yin yang tingkat tertinggi. Satu lagi adalah sebuah busur dewa. Pada saat yang sama, pengumuman dunia pun berbunyi. Selamat kepada pemain Qin Han yang mendapatkan hadiah satu-satunya harta karun. Nilai Tian Dao 1 poin. Karena Qin Han adalah pemain pertama yang mendapatkan barang unik dalam permainan ini. Hadiah tambahan untuk pemain. 10 poin Tian Dao. Nama Qin Han untuk pertama kalinya melintasi alam semesta tak berujung. Di depan mata semua pemain, Qin Han memandang pengumuman dunia dengan ekspresi tidak percaya. Langsung menyembunyikan nama di atas kepalanya dalam waktu singkat. Sebagai seorang pemain berpengalaman, sebenarnya sangat membenci hal seperti ini, yang memperlihatkan segalanya dalam pandangan orang lain. Qin Han mengarahkan pandangannya ke 11 poin Tian Dao. Ekspresi hati-hati di wajahnya tanpa sadar menampilkan senyum. Nilai Tian Dao adalah salah satu hal paling berharga dalam permainan ini. Manfaat dari nilai Tian Dao tidak ada habisnya. Jika nilai Tian Dao cukup banyak, bahkan bisa langsung ditukar dengan pangkat Tuhan tertinggi. Di kehidupan sebelumnya ia telah berusaha sangat keras. Akhirnya hanya mendapatkan sedikit nilai Tian Dao. Dan sekarang barusan terlahir kembali. Mendapatkan 11 poin. Dia lalu melihat ke arah token kelas pemanah tingkat atas. Token perubahan kelas. Token kelas pemanah tingkat atas dengan nilai pertumbuhan 5 kali lipat. Aura profesi. Kerusakan panah dan kecepatan. Kecepatan tembak. Nilai ketajaman panah meningkat sebesar 74%. Pertumbuhan pasif 1 poin nilai. Dalam permainan keabadian, hal yang bisa meningkatkan atribut dalam persen sangatlah jarang. Baik di awal, tengah, maupun akhir gameplay sangat berpengaruh. Memiliki token kelas tingkat atas. Saat naik level atribut yang didapat 5 kali lipat dari pemain biasa. Semakin ke belakang permainan, naik level menjadi lebih sulit. Nilai token kelas juga bisa meningkat tanpa batas. Pekerjaan tingkat atas bukanlah pekerjaan tertinggi. Ada eksistensi yang lebih tinggi di atas level itu. 2 lencana pekerjaan tingkat atas dapat digabungkan untuk beralih menjadi pekerjaan tingkat suci. Qin Han sedikit menenangkan diri. Tatapannya tertuju pada kuil dewa. Ini adalah pertumbuhan kuil dewa yang menjamin serangan 100. Mengabaikan pertahanan. Serangan akan meningkat seiring peningkatan tuannya dengan peluang 1/1. Satu pukulan membunuh, tidak dapat jatuh sebagai loot. Tidak bisa diperjualbelikan. Saat ia mengikatkan kekuatan ilahi dengan dunia, sistem suara kembali terdengar. Terdeteksi kamu telah mengikat senjata tertinggi yang unik yaitu kekuatan ilahi. Mendapatkan misi khusus. Mimpi buruk para dewa. Wajah Qin Han penuh kegembiraan. Tidak disangka ada hasil yang tak terduga. Seekor kuda gagah yang mengeluarkan kabut hitam di sekujur tubuhnya. Matanya menyala merah muncul tiba-tiba. Silakan kuasai kuda mimpi buruk dalam 1 menit. Petunjuk. Kuda ini tidak akan tunduk pada yang lemah. Setelah sedikit berpikir, Qin Han pun memulai misi. Ia berdiri tegak. Melangkah besar ke depan kuda mimpi buruk. Tatapannya menatap langsung mata yang menyala merah itu. Aku ingin mencapai puncak dunia ini untuk melihatnya. Jalan yang kuambil pasti penuh duri. Aku berharap ada teman yang menemani sepanjang hidupku. Bisakah kamu? Kuda mimpi buruk sepertinya mengerti ucapannya. Cahaya merah berkilat di matanya. Keempat kakinya sedikit bergerak. Tersengguk pelan dengan hidungnya. Sepertinya dia juga sedang berpikir. Ketika hitungan mundur memasuki 10 detik terakhir, tiba-tiba terdengar suara ngikan nyaring. Disertai suara tapak kuda. Kuda mimpi buruk resmi terikat. Kuda mimpi buruk satu-satunya yang bisa tumbuh, harta karun satu-satunya. Kecepatan dasar bertambah seiring majunya pemiliknya.
Tambahan kecepatan 100%. Energi tak terbatas bisa berjalan di atas air. Tidak bisa mati. Ruang tas pelana 1000 slot. Di saat yang bersamaan, saluran dunia berbunyi lagi. Selamat kepada pemain Kinhan yang mendapatkan hadiah harta karun unik. Nilai Tao surgawi bertambah 1 poin. Melihat pengumuman dunia, sebagian besar orang di berbagai dunia bingung. Baru main kurang dari setengah hari. Sebagian besar masih di alun-alun pemula menikmati bunga dan rumput. Orang lain sudah mendapat 2 harta karun. Setelah mendapatkan semua keuntungan, Kinhan hendak pergi. Namun dipanggil oleh pelatih profesi yang berdiri di sampingnya. Pemuda, kamu memperoleh ilmu dewa. Maka ada kesempatan pergi ke dunia roh. Jika kau bisa membantuku menemukan kembali istriku, aku akan setia padamu sepanjang hidupku. Ding memicu misi epik. Penebusan jiwa yang kesepian. Silakan menuju dunia roh. Temukan jiwa Ling Hong. Lepaskan kutukan yang ada padanya. Dan biarkan dia bertemu kembali dengan mentor pemanah. Kinhan merasa sangat senang saat melihat ini. Misi epik bersifat unik. Menyelesaikan misi minimal memberi sedikit nilai Tian Dao. Bahkan ada kemungkinan mendapatkan harta karun tertinggi. Kinhan melaju melalui hutan pegunungan. Dengan cepat ia tiba di sebuah hutan berkabut. Inilah tujuannya. Zona liar tingkat 10, Desa Pemula Misty Forest adalah salah satu tempat paling misterius. Pada kehidupan sebelumnya selama masa pemula, semua pemain yang memasuki Misty Forest hanya ada 2 jenis. Hasilnya, 99% hanya berputar-putar lalu tersesat dan keluar lagi. Sementara sisanya, begitu masuk tidak pernah keluar lagi. Sampai akhirnya tabir misteri medan perang Misty Forest terungkap. Di dalamnya tinggal bos khusus. Ratu penyihir kuno, kekuatan awalnya tidak kuat. Tapi dia memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Pembunuhan tanpa batas meningkatkan kekuatan di dimensi yang tak berujung. Selama salah satu bayangan sang ratu membunuh pemain, semua bayangan lainnya akan meningkat kemampuannya secara sinkron. Sebagian besar pemain pemula tidak kuat, tersesat masuk Misty Forest. Itu adalah pengantaran sayur. Jangan kira hanya 1% pemain yang berhasil masuk. Tapi jumlah pemainnya memang sangat banyak. Desa pemula yang tak ada habisnya. Jumlah pemain yang tersesat di dalamnya benar-benar angka astronomis. Di medan pertempuran terakhir, Ratu Penyihir bahkan menguasai dewa tertinggi tanpa kehilangan pesona. Akhirnya, Ratu Penyihir berambisi menelan alam semesta. Membuat beberapa dewa tertinggi bekerja sama untuk membunuhnya. Yang paling penting adalah, di belakang rumah itu ada satu harta karun tunggal. Harta itu yang membuat banyak orang di alam semesta sangat menginginkannya. Laba-laba Foodo. Jika bukan karena manik-manik Foodo adalah harta yang Kinhan harus dapatkan setelah bereinkarnasi, dia pasti tidak akan datang ke tempat ini. Dan sekarang adalah satu-satunya waktu dia bisa melawan rumah itu. Jika terlewatkan, bahkan jika dia menjadi dewa tertinggi nanti, sulit untuk melawan. Setengah jam kemudian, Kinhan berdasarkan pengalaman hidup sebelumnya. Sampai di daerah pusat hutan belantara. Di tengah lahan kosong, sebuah pondok kayu kecil dengan asap mengepul tiba-tiba muncul di depan mata. Sebelum dia sempat mendekat, nampak seorang wanita berusia sekitar 40-an mengenakan baju kain muncul di pintu. Namun hati Kinhan tiba-tiba terasa sesak. Kekuatan di belakang rumah itu meningkat lebih cepat dari yang dia bayangkan. Awalnya rumah belakang itu adalah orang tua berumur 70 atau 80-an. Seiring dengan peningkatan kekuatan, wajahnya akan terus menjadi semakin muda. Melihat penampilannya sekarang jelas sudah membunuh banyak pemain. Di belakang rumah tidak melangkah keluar ambang pintu, melainkan bersandar pada pintu dengan wajah ramah menatap Kinhan. Anak, cepatlah kemari. Aku punya sesuatu yang ingin kubantu. Jika pemain biasa ada di sini, mungkin benar-benar akan mengira ini adalah misi NPC. Kinhan mengendalikan kudanya dengan ringan. Tidak tersesat akal. Kudanya terlalu besar. Tidak nyaman masuk ke dalam rumah. Kalau begitu kamu yang datang saja. Wajah di belakang rumah sedikit terkejut. Tidak menyangka pemuda ini tidak mudah tertipu. Jika di saat paling lemah, mungkin ia akan menggunakan trik lain. Tapi sekarang tidak ada. Menganggap makhluk kecil level 0 di depan mata ini sebagai hidangan. Wajah di belakang rumah menjadi menyeramkan. Tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Gerakannya yang gesit sama sekali tidak seperti wanita parubaya. Tepat pada saat itu, hati Kinhan langsung bergemuruh.
Jika di belakang rumah bersembunyi di dalam rumah, mungkin sulit membunuhnya. Tapi sekarang dia keluar. Itu jauh lebih mudah. Nihmah menghalanginya. Berteriak keras. Qin Han membalik badan turun dari kuda. Segera membuka jarak. Mengangkat busur dan membidik Nihmah. Segera menyadari langsung menerjang ke belakang rumah. Terlihat di tangannya muncul sekelompok kabut racun. Dengan keras memukul ke dermaga yang dikejar Nihmah. Kecepatan Nihmah jelas lebih cepat dari belakang rumah. Kuku depan terangkat. Bahkan membuat belakang rumah terhuyung mundur satu langkah. Mantra yang dipegangnya sampai terputus. Qin Han melihat keadaan itu sangat senang. Kekuatan serangan Nihmah memang tidak tinggi. Namun dengan hidupnya yang tak terbatas. Staminanya yang tak terbatas. Keunggulan ini sepenuhnya bisa terus-menerus memutus aksi penyihir wanita. Membuatnya tak sempat memperhatikan hal lain. Qin Han mencari celah yang tepat. Melepaskan satu panah. -1010. Sebuah angka merah darah mengambang keluar dari tubuhnya. Sementara nama Ancient Nihmah muncul jelas. Di belakang nama juga terlihat simbol tengkorak emas yang berkilau. Tatapan Qin Han mengerut tajam. Tengkorak emas itu berarti monster tingkat pemimpin. Monster elit kira-kira memiliki 66.000 poin darah. Sedangkan tingkat pemimpin 50 kali lebih banyak dari monster elit. Yaitu darah yang mengerikan sebanyak 3,3 juta. Pemain level 10 biasa melawan pemimpin level 10. Mungkin bahkan tidak mampu menembus pertahanan lawan. Untungnya busur pembunuh dewa memiliki atribut mengabaikan pertahanan. Membuat Qin Han memiliki kemungkinan untuk membunuh. Saat berikutnya, panah energi putih menghujani seperti hujan bertubi-tubi. Setiap panah mengenai titik vital di belakang rumah. Satu persatu angka kuning 1010 melayang di belakang rumah. Rasa sakit membuat gerakannya juga sedikit melambat. Dia terkejut dan marah. Sangat ingin menerobos mimpi buruk itu. Untuk merobek Qin Han yang menusuk dari belakang. Sayangnya dengan kecepatan mimpi buruk, dia sama sekali tidak diberi kesempatan. Hanya bisa pasif menerima serangan. 10 menit kemudian, terdengar teriakan menyayat hati. Di belakang rumah ternyata jatuh tak berdaya. Seperti sudah meninggal. Namun suasana di udara menjadi semakin menekan. Qin Han segera memanggil kembali tunggangannya. Melompat naik ke kuda. Tepat saat itu, tubuh Wu Hou di tanah mulai memancarkan cahaya hijau pekat. Tubuhnya juga mulai terus berubah bentuk. Sulur-sulur tanaman tumbuh dari dalam tubuhnya. Pada sulur yang melambai itu tumbuh bunga-bunga berwarna merah muda. Mengeluarkan serbuk sari berwarna merah muda. Yang menyebar di udara. Seluruh ruangan berubah menjadi warna merah muda. Dingning sudah teracun. Saat itu, hati Qin Han sangat takut. Sekarang dia hanya memiliki 10 poin fisik. Jumlah darah jika dikonversi hanya 30 poin. Racun serbuk sari ini tak bisa dihindari. Setiap detik secara paksa mengurangi 50 poin darah. Hanya butuh 1 detik untuk membunuh dirinya sendiri. Untungnya dia mengumpulkan banyak apel ular merah di perjalanan. Darahnya langsung naik 1000 poin. Dan efeknya bertahan selama 1 menit. Setiap detik memberikan 10 poin penyembuhan. Membuatnya bisa bertahan di kabut beracun ini. Aku pasti akan mencabik-cabik tubuhmu berkeping-keping. Agar tak pernah bisa hidup kembali. Di belakang rumah monster itu. Mengendalikan sulur seperti angin menyerang Qin Han. Pada saat yang sama, tanah mulai bergetar. Sulur di bawah tanah menembus tanah keluar. Lembut menjadi mulut besar penuh darah mengarah ke Qin Han. Untunglah mimpi buruk sangat waspada. Dengan kecepatan luar biasa berhasil menghindar dengan mudah. Qin Han mengangkat busur Shikigami dan terus menembak. Darah di belakang rumah kembali berkurang terus-menerus. Lahan kosong di tengah sangat luas. Sulur pohon akhirnya terbatas. Meskipun serangannya sangat cepat, tetap sulit untuk menyentuh Qin Han sekilas. 15 menit kemudian terdengar teriakan putus asa lagi. Belakang rumah akhirnya akan runtuh. Tak kusangka aku kalah dari orang biasa. Meski aku akan mati, tapi kau juga jangan harap bisa hidup. Detik berikutnya tubuhnya meledak dengan keras. Sebuah cahaya hijau berpusat di dirinya. Membuat seluruh area pusat menjadi terang seperti siang hari. Di atas cahaya hijau, satu persatu arwah penasaran berubah menjadi tengkorak yang menyeramkan. Seolah ingin menyerang Qin Han Suluo. Hantu-hantu ini seharusnya adalah para pemain yang dibunuh di belakang rumah. Saat ini juga berubah menjadi senjata terakhir dari serangan di belakang rumah. Qin Han mengendalikan mimpi buruk.
Dengan kecepatan tercepat menerobos masuk ke rumah kecil yang tidak jauh. Hantu menyeramkan dan cahaya hijau terus mengikutinya ketat dari belakang. Di atas altar di tengah rumah, ada sebuah bola yang memancarkan cahaya merah dan hijau. Qin Han segera meraih bola itu ke dalam tangan. Pada saat yang sama, hantu menyeramkan dan racun hijau itu langsung mengelilinginya. Melihat darah yang cepat berkurang, Qin Han segera berteriak keras, mengikat bola tanpa racun. Detik berikutnya, bola racun memancarkan sebuah aura cahaya, melindungi Qin Han. Pengurangan darah langsung berhenti. Terdeteksi racun berbahaya dan ilmu sihir. Laba-laba Foudo otomatis menyerapnya. Terlihat racun berbahaya dan arwah memenuhi seluruh ruangan. Seperti burung muda yang kembali ke sarang, mereka mengalir ke laba-laba Foudo. Dalam waktu 10 detik saja, segalanya kembali tenang. Deskripsi tentang laba-laba Foudo juga muncul di hadapan Qin Han. Harta karun tunggal laba-laba Foudo. Memakan Foudo. Segala sesuatu di dunia. Serangan musuh Foudo menyebabkan 200 kerusakan racun per detik. Bertahan selama 10 detik. Skill lanjutan jiwanya menyerap dendam makhluk yang terbunuh. Dapat dilepaskan secara aktif saat menyerang. Pada saat yang sama, pengumuman dunia kembali terdengar. Selamat kepada pemain Qin Han yang membunuh bos spesial rumah kuno pertama kali. Hadiah 2 poin nilai langit. Selamat kepada pemain Qin Han yang mendapatkan hadiah harta karun tunggal 2 poin nilai langit. Pada saat yang sama, semua orang di desa pemula di seluruh dunia menjadi frustrasi lagi. Bekerja keras membunuh monster dan naik level. Bahkan tidak mendapatkan satu peralatan pun. Namun Qin Han malah beruntun mendapatkan harta karun beracun di luar rumah kayu. Racun itu diserap habis oleh mutiara Foudo. Halaman menjadi sunyi sekali lagi. Qin Han keluar dari dalam rumah. Lokasi jatuhnya rumah kuno menjadi gosong. Tapi di tanah tertinggal peralatan yang meledak. Awalnya sebuah tumpukan koin emas terlihat. Jumlahnya mencapai 10.000 koin. Di kehidupan sebelumnya, di akhir desa pemula, memiliki 1.000 koin emas sudah terhitung hebat bagi pemain teratas. Belum lagi hari pertama saat permainan dimulai. Qin Han mengarahkan tatapannya pada peralatan yang tersisa. Wajahnya kembali menunjukkan kegembiraan, ternyata 3 peralatan level emas gelap. Memakai peralatan itu, atribut Qin Han kembali mendapatkan peningkatan besar. Setelah menghitung hasilnya, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia berjalan masuk ke ruangan di belakang rumah dengan sedikit harapan. Qin Han berkeliling 1 putaran. Ternyata tidak menemukan barang bagus apapun. Semua hanyalah barang biasa. Saat dia hendak meninggalkan dengan kecewa, sebuah buku di rak yang memancarkan sinar samar justru menarik perhatiannya. Qin Han membuka isi buku itu. Menceritakan tentang sebuah pengalaman mistis di belakang rumah. Pada zaman kuno, permaisuri penyihir pernah mendapatkan sebongkah emas bayangan. Bongkah emas bayangan itu ternyata bisa menciptakan bayangan diri yang sama persis dengan aslinya. Selama salah satu pihak meningkatkan kekuatannya, keduanya bisa simultan masuk ke belakang rumah. Disalin oleh Tian Dao. Menjadi bagian dari desa pemula yang baru. Bersama dengan bongkah emas bayangan yang juga disalin berkali-kali. Karena hal inilah, terbentuklah makhluk ganas terkuat yang hampir tak terkalahkan di kehidupan sebelumnya. Melihat ini, pernapasannya tiba-tiba menjadi cepat. Di akhir permainan akan ada dewa. Barang tertinggi sejenis ini jika digabungkan langsung bisa menjadi dewa. Namun umumnya orang hanya bisa menggabungkan satu wujud dewa saja. Tapi jika ada bongkah emas bayangan ini, maka bisa saja mewujudkan penggabungan banyak wujud dewa. Qin Han sudah mantap. Di kehidupan ini dia harus mendapatkannya. Masukkan buku ke dalam tas pelana. Naiklah mimpi buruk dan melaju kencang. Setengah jam kemudian, Qin Han tiba di sebuah dojo yang sangat besar. Saat itu orang-orang berkerumun di luar dojo. Ini adalah tempat latihan dan ujian bagi pendekar pisau pemula. Lewati tahap ketiga dan kamu bisa mendapatkan status resmi sebagai pendekar pisau tingkat awal. Lewati keseluruhan 36 tahap akhir. Maka kamu bisa mendapatkan sertifikat profesi untuk berpindah ke pendekar pisau tingkat puncak. Namun, ujian pisau tahap ke-36 semakin sulit dari tahap ke tahap. Sedikit saja lengah bisa berakibat kematian. Selain itu semua tahapan dirancang meningkat sesuai kekuatan orang yang menghadapinya. Bahkan bagi mereka yang terkuat di puncak jenis ras. Selain pengalaman bertarung, mereka tak punya keunggulan apapun. Pendeta pisau di pos pendaftaran menatap Qin Han.
Tatapannya dingin. Ambil tanda pelatihan ini. Setelah giliranmu tiba, datanglah untuk melakukan latihan dasar ilmu pisau. Tidak perlu. Langsung daftarkan saya untuk ujian pisau saja. Sudut bibir pendeta pisau bergerak sedikit. Tanpa memberi peringatan. Tidak latihan, langsung ujian. Itu tandanya percaya diri atau kebodohan. Orang seperti ini sudah terlalu sering dia temui. Masuklah. Ingat, jika ingin keluar, hancurkan tanda pelatihan itu. Mungkin itu bisa menyelamatkan nyawamu. Qin Han tidak merespons. Langkahnya memasuki. Di depan matanya muncul keanehan. Kali ini dia melihat dengan jelas sudah tiba di sebuah pulau di tengah danau. Tanaman di pulau itu sangat jarang. Sekitar tidak sampai 1 mil. Menutup mata untuk beristirahat. Di atas langit muncul hitungan mundur 100 detik. Selama hitungan mundur belum selesai, tanpa membunuh penjaga, maka uji coba dianggap gagal. Orang biasa jika menghadapi situasi seperti ini, pasti akan segera menghunus pedang di depannya, dan dengan cepat menyerang ke arah peledak pedang. Tetapi Qin Han tidak melakukannya. Dia malah mundur langkah demi langkah, berbalik dan melompat ke dalam air danau tak jauh di belakangnya. Di luar pipa pedang menyambut Qin Han. Salah satu murid kebetulan berjalan keluar untuk berpatroli. Dia melirik sekilas ke dalam cermin. Gerakan aneh Qin Han langsung menarik perhatiannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hitungan mundur mencapai 10 detik terakhir. Namun Qin Han ternyata belum muncul ke permukaan. Murid pipa pedang terkekeh meremehkan. Gaya yang berlebihan. Sambil berkata dia hendak berbalik dan pergi. Tiba-tiba terdengar suara air menggelegak. Murid pipa pedang menyaksikan momen yang tak akan pernah dilupakannya seumur hidup. Terlihat Qin Han keluar dari air. Seperti anak panah yang dilepaskan, dia langsung menyerang para pecundang pedang. Saat melewati pedang panjang yang tergeletak di tanah, tangan kanannya dengan mudah menarik. Pedang panjang itu menembus tanah. Qin Han hampir bersisian dengan para pecundang pedang. Detik berikutnya, sebuah pintu teleport tiba-tiba muncul. Qin Han hampir menginjakkan langkah tepat pada dentang terakhir jam. Tidak lama setelah itu, Qin Han tiba di babak ketiga. Di sebuah arena duel ada 3 pecundang pedang. Kali ini dia tidak menunggu. Langsung maju dan membunuh ketiganya. Kemudian sebuah pintu cahaya menyala. Tapi dia tidak masuk ke dalamnya. Dia terlihat tenang berjalan ke seberang arena duel. Di depan sebuah pintu besi, tubuhnya tiba-tiba menubruk. Dan tanpa sengaja dia benar-benar menembus pintu itu. Para murid yang berada di depan cermin bayangan tidak bisa menahan mulut mereka yang terbuka lebar. Seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Dan mereka berseru terkejut. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa Qin Han berjalan di ruang yang aneh ini? Pemandangan silih berganti melintas di bawah kakinya. Sedangkan di atas kepala Qin Han hanya ada kegelapan. Ini adalah cara yang diberikan Tian Dao untuk memperkuat peradaban yang lemah. Di kehidupan sebelumnya, banyak pemain dari peradaban rendah menggunakan cara ini untuk mencapai lompatan kelas. Itulah cara dia berhasil melewati di kehidupan sebelumnya. Dalam hidup ini dia masih ingin melakukannya sekali lagi. Seiring waktu semakin berjalan, Qin Han tiba-tiba berhenti melangkah, melihat ke bawah. Di dunia reruntuhan seperti kiamat ini, puluhan makhluk berambut merah yang memegang pedang berkumpul di jalanan sebuah kota terbengkalai. Tatapan haus darah mereka terus mencari mangsa yang mereka rasakan. Tapi meskipun mereka mencari dengan keras, mereka tidak dapat menemukan keberadaan mangsa itu. Qin Han tersenyum tipis, melangkah beberapa langkah lebih maju. Sebuah ruangan aman tertangkap mata. Ruangan ini sesuai dengan aturan. Hanya bisa dibuka jika membunuh sekelompok makhluk berambut merah ini. Namun Qin Han anehnya menembus dari dalam dinding. Ruangan itu kosong. Hanya ada satu lencana bertuliskan kata pisau di atas meja kayu. Mengambil lencana itu ke tangan. Wajah Qin Han memancarkan kegembiraan yang dalam. Menurut panduan dari dunia sebelumnya, 2 lencana profesi tingkat atas bisa pergi ke altar desa pemula untuk disatukan. Meningkatkan lencana profesi. Lencana profesi yang bisa ditingkatkan tidak banyak dalam permainan ini. Hanya tersedia 36 slot. Di kehidupan sebelumnya hampir semua penerima profesi tingkat suci berubah menjadi sosok teratas. Tapi dia tidak segera pergi. Karena masih ada satu harta paling berharga di sini. Qin Han langsung mendorong meja kayu itu. Terlihat sebuah kait besi di permukaan tanah. Membuka kait besi itu,
Tiba-tiba muncul sebuah lorong mengarah ke bawah di permukaan tanah. Setelah melewati lorong itu, dunia yang suram langsung terlihat jelas. Di tanah tertancap banyak pisau. Tepat saat itu, di depan mata Qin Han muncul pesan sistem. Pemain yang datang ke tempat ini boleh mengambil satu pisau dan membawanya. Setelah memilih tidak bisa dibatalkan, Qin Han menggeleng dan melihat lebih dekat. Tahapan ini memang menjebak. Berbeda dengan ujian pemanah yang pemenang pertama mendapatkan harta karun. Tempat ujian seperti di aula pedang eksekutif. Meski yang pertama lolos tidak ada hadiah jaminan. Kecuali mencapai level tersembunyi seperti ini. Orang yang pernah ke sini di kehidupan sebelumnya mengambil pisau emas gelap. Hanya satu orang beruntung mendapatkan harta karun. Orang yang mendapatkan harta karun membagikan pengalamannya. Tapi lokasi tepatnya dia lewatkan begitu saja. Sama sekali tidak bisa ditelusuri. Akhirnya dengan sikap coba-coba seperti orang yang kehabisan akal, Qin Han memanggil Nihmah, dan bertanya dengan hati-hati, "Bro yang baik, tolong bantu aku melihat apakah ada harta karun di pisau sekitar sini." Moon Knight yang dipanggil malah mengerti. Matanya memancarkan cahaya merah. Saat kepala kuda berputar, langsung mengunci satu pisau. Lalu sebuah langkah cepat berlari ke atas. Mulut kuda langsung menggigit gagang pisau dan menariknya keluar. Qin Han dengan langkah panah mengambil pisau ke tangannya. Pisau terkenal bayangan bulan dengan duri-duri gelap. Untuk membuka harta karun tertinggi. Serangan 100. Pengurangan resistensi semua jenis 100. Penambahan waktu penetrasi pelindung tinju. Melihat atribut yang suram, Qin Han merasa ragu dan bingung. Ingat di kehidupan sebelumnya orang lain mendapatkan sebuah pisau api garang. Satu tebasan bisa menarik seorang kaisar langit ke dalam neraka. Namun pisau terkenal bayangan bulan ini di kehidupan sebelumnya tidak pernah terdengar atributnya. Dan hampir sama dengan perlengkapan emas gelap biasa. Setelah dipikir-pikir, Qin Han tidak lagi bingung. Karena itu adalah harta karun tertinggi. Pasti ada keunikannya sendiri. Nanti setelah dibuka pasti tahu. Sementara itu, dunia berkali-kali mengumumkan pemberitahuan lagi. Selamat kepada pemain Qin Han yang memperoleh hadiah eksklusif harta karun tertinggi. Nilai Dao Langit 1 poin terus ke depan guru bela diri pisau menyaksikan seluruh proses. Melihat lorong dunia, tubuh tak terkendali jatuh terkulai ke tanah. Harta karun Qin Han. Dia adalah Qin Han yang mendapatkan 3 harta karun tertinggi. Tak disangka, di desa pemula nomor 688 di seluruh langit, ras lemah. Ternyata ada sosok seindah dan sehebat itu. Sangat tidak masuk akal. 5 menit kemudian, Qin Han melangkah keluar dari pintu cahaya. Baru saja bersiap meninggalkan dalam pedang utama. Tiba-tiba seorang murid datang. Murid ini juga tampak sangat sombong. Dia melirik Qin Han. "Kamu sudah diberitahu oleh ketua perguruan kami tentang usahamu melewati tantangan. Ikuti aku untuk bersiap menerima audensi dengan ketua perguruan." Qin Han terkejut sejenak. Kemudian teringat sesuatu. Selama mendapatkan lencana pendekar pedang tingkat atas, bisa menerima audensi dari ketua perguruan pedang, dan bisa menerima tugas untuk mengikuti tes di perguruan pedang. Namun ujian pendekar pedang tidak ada jalan pintas. Selain itu Qin Han juga belum pernah melihat panduan untuk ujian pendekar pedang. Mengambil risiko demi lencana profesi yang berlebihan. Tidaklah sepadan. Tidak perlu. Aku ada urusan lain. Murid di pedang utama itu tiba-tiba tertawa dingin. "Berani kamu menolak?" Qin Han tersenyum sinis. "Kalau ketua perguruan kalian mau mencari masalah denganku, biarlah dia datang saja." Dengan menolak audensi ketua perguruan Dao, sikap pedang utama terhadapmu turun menjadi permusuhan. Qin Han melihat notifikasi yang muncul dengan wajah tak percaya. Kemudian dia keluar dari perguruan Dao, naik kuda mimpi dan kembali ke desa pemula. Tepat saat itu, sebuah jalur dunia kembali muncul. Selamat kepada pemain yang telah mengubah Ning Sue terlebih dahulu menjadi profesi tingkat suci. Mendapat hadiah 1 poin nilai Tian Dao. Selamat kepada pemain yang memperoleh harta unik Ning Sue. 1 poin nilai Tian Dao. Y120131 berpindah profesi di desa pemula. Di altar, seorang wanita berbalut pakaian putih, memegang busur panjang putih bersih di tangannya, mengeluarkan aura profesi suci berwarna emas di sekelilingnya. Wajah cantiknya menampakkan sedikit senyum. Tak disangka 2 token profesi bisa mengubah profesi menjadi tingkat suci. Bahkan bisa mendapatkan sebuah harta. Jiang Lingsue tanpa sadar.
Nama Qin Han muncul dalam pikirannya. Tidak tahu apakah dia bisa mengubah profesi menjadi tingkat suci. Qin Han duduk di atas kuda, menatap jalur dunia. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Sepertinya jalannya permainan selain saya ini variabelnya. Tidak banyak perubahan. Jiang Ling Sui. Kekuatan puncak alam semesta, kerajaan dewa tertinggi. Permaisuri besar dinasti Daxia. Orang kuat yang berdiri di puncak alam semesta seperti ini. Seharusnya ditempatkan di medan pertempuran akhir. Namun pada kehidupan sebelumnya, Qin Han pernah mendengar beberapa hal. Jabatan dewa di kerajaan dewa tertinggi diwariskan dari generasi ke generasi. Saat pergantian jabatan dewa, pewarisan membutuhkan penerus untuk melepaskan kekuatan dewa, melakukan penanaman kekuatan baru. Saat pergantian kekuatan lama dan baru kadang ada masa kekosongan kekuatan sejenak. Saat itu seperti manusia biasa. Jiang Ningsui berada di masa kekosongan saat upacara penobatan sang permaisuri. Dinyatakan sebagai pemula oleh permainan dan dipindahkan ke sini. Negeri dewa tertinggi. Bahkan pemain paling biasa pun memiliki vitalitas 4-5 ribu. Sedangkan pemain biasa dari bintang biru awalnya hanya memiliki vitalitas sekitar 20. Perbandingan keduanya seperti seekor semut menghadapi seekor naga raksasa. Di kehidupan sebelumnya mereka tidak pernah bertemu. Tapi Jiang Ningsui bersumpah membaca jelas posting tentang strategi seni ilmu dewa. Dia benar-benar membacanya dengan sangat jelas. Bicara soal itu, sebenarnya dia merebut keberuntungan Jiang Ningsui. Sekarang yang ada di tangannya seharusnya adalah harta karun lain yaitu seni ilmu salju. Seni gimnasium berkembang hingga akhirnya. Bahkan bisa membawa satu sisi dunia ke dalam dingin ekstrim. Sangat dominan. Qin Han tiba di altar desa pemula sudah malam. Saat itu tidak ada satu pemain pun di sini. Bahkan kepala desa yang bertanggung jawab atas perubahan pekerjaan juga tidak ada. Tapi itu tidak masalah. Untuk ganti pekerjaan perlu kepala desa. Tapi penggabungan bisa dilakukan kapan saja. Dia langsung menuju ke tengah altar. Mengeluarkan 2 plakat profesi dari sakunya. Meletakkannya di tengah meja batu altar. Terdeteksi 2 plakat profesi tingkat atas. Apakah ingin menggabungkan menjadi plakat profesi tingkat suci pedang dewa? Ketika dia memilih konfirmasi, tiba-tiba sebuah kilatan cahaya emas melintas. Sebuah pancaran cahaya keemasan yang bersinar. Sebuah lencana dewa pedang muncul di altar. Qin Han menghela napas lega. Ada lebih dari 100 juta lencana profesi tingkat tertinggi di seluruh dunia. Namun hanya ada 36 lencana profesi tingkat suci. Jadi jika orang di depan berhasil menggabungkannya duluan, maka orang-orang di belakang menjadi tidak berguna. Untungnya, setelah digabungkan, meskipun tidak berganti profesi, orang lain tidak bisa merebutnya. Walau atribut profesi tidak terlihat sebelum berganti profesi, dia tahu atribut profesi Dewa Pedang. Profesi suci Dewa Pedang satu-satunya di dunia ini dengan nilai pertumbuhan 10 kali lipat. Serangan senjata jenis pedang, kecepatan serangan, kecepatan gerak, ketajaman senjata jenis pedang. Pertahanan bertambah 100%. Nilai pertumbuhan 10 kali lipat. Naik level pemula ke level 20 bisa mendapatkan 2000 poin ketahanan. Dengan ini saja, level profesi dan aura pasif. Meskipun dia nantinya memilih untuk santai saja, prestasi masa depannya tidak akan rendah. Namun profesi tingkat suci di dunia ini hanya ada 36. Dan orang kuat seperti si Jiang Ningsui memiliki ketahanan awal sebanyak 8000 poin lebih. Dan juga mendapatkan profesi tingkat suci. Meskipun dia nantinya mendapatkan banyak kesempatan, prestasi akhirnya paling tinggi setara dengan Jiang Ningsui. Belum lagi ketika akhirnya sampai di medan perang terakhir. Mereka harus menghadapi sekelompok monster super yang sudah hidup selama miliaran tahun. Syukurlah profesi tingkat suci bukanlah akhir dari profesi. Masih ada profesi tingkat dewa di internet. Di kehidupan sebelumnya tidak pernah ada kabar seseorang mendapatkan profesi tingkat dewa. Masih sistem permainan yang mengumumkannya di forum berbagai dunia nanti. Cara meramu profesi tingkat dewa ini sebenarnya sangat sederhana. Menaikkan level token profesi. Ditambah 1 token profesi tersembunyi saja. Token profesi tersembunyi ini tidak hanya cara mendapatkannya sangat sulit. Bahkan semua token profesi tersembunyi adalah satu-satunya di berbagai dunia. Qin Han ingat ada satu yang terletak di padang rumput bison. Di sebuah tempat tersembunyi. Kesulitan mendapatkannya tidak terlalu besar. Token ini baru berhasil didapatkan oleh seseorang yang beruntung minggu pertama setelah permainan dimulai.
Baru hari ini kurang dari 1 hari. Ia sangat yakin akan mendapatkan Qin Han. Memasukkan token Dewa Pedang ke dalam tasnya. Berbalik dan pergi. Namun saat dia keluar dari altar, ternyata masih belum melihat bayangan kepala desa. Biasanya, selama pemain membawa token profesi menaiki altar, tidak sampai beberapa menit, kepala desa akan datang setelah mendengar kabar. Kepala desa dan pemain saling melengkapi satu sama lain. Semakin hebat pemain, prestasi kepala desa di masa depan juga akan semakin tinggi. Biasanya NPC yang bereaksi kuat, 10 dari 80 dari mereka melibatkan tugas. Saat Qin Han baru saja pergi, terlihat kepala desa yang beruban, bersama pemilik dojo pedang keluar dari tempat tersembunyi. Keduanya memandang dingin sosok Qin Han. Kepala desa bersandar pada tongkat dan menghela napas. Tidak menyangka pemula yang hampir lemah ini, ternyata ada yang dapat memperoleh lencana peningkatan profesi di desa. Kalau memang tidak berhasil, kami beri dia surat teleportasi. Mungkin itu masih memberi sedikit harapan. Qin Han menunggangi mimpi buruk dan melaju kencang menuju padang rusa liar. Tak lama kemudian, dia sudah tiba di pusat padang rumput. Siapapun tidak menyangka, di bawah tanah sini terkubur tempat pemakaman misterius. Ada satu cara untuk membuka makam tersebut, yaitu harus ada lebih dari 80 pemain di sini. Kemudian akan memicu formasi pembunuh. Qin Han tidak peduli hidup sebelumnya. Tangannya tidak tahu sudah berlumuran darah berapa banyak terkumpul. Mungkin bisa membuat sungai Yangtze menjadi merah. Meski begitu, dia bukan orang yang tergila-gila membunuh. Membobol formasi di tempat ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cari pola formasi, lalu sedikit modifikasi saja. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara panggilan mendesak dari belakang. Tampak 3 sosok berlari terburu-buru ke arahnya. Belasan pemain berlari mengejar ketiganya sambil memegang senjata. Qin Han juga tidak berniat ikut campur urusan orang lain. Mengendarai Nihmah melangkah beberapa langkah ke samping. Bersiap menunggu 2 kelompok orang lewat. Ketika 3 orang melewatinya dengan dekat, masih sempat mengingatkan agar cepat lewat. Orang-orang itu hendak membunuh. Kalau kamu tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Di saat itu, sebuah panah menembus lutut salah satu pemain. 2 orang yang tersisa melihat ada yang terluka. Entah dari mana muncul keberanian besar, lalu mengeluarkan pisau panjang dan menghadap lawan. Puluhan pemain yang mengejar dari belakang juga segera mengepung. Qin Han yang semula menunggang Nihmah mundur beberapa langkah lagi, tapi lawan tampaknya tidak berniat membiarkannya pergi. 5 pemain maju ke depan. Dengan sengaja atau tidak, mendekatinya. Muka Qin Han tetap tenang. Perselisihan kalian aku malas uruskan. Selesaikan di tempat lain. Jangan ganggu aku. Tapi mereka seolah tidak mendengar. Tetap mengepungnya. Mata Qin Han menyala tajam. Langsung melompat turun dari kuda. Memanggil busur Shikigami. 2 panah dilepaskan. Tepat menembus paha 2 pemain. Para pengejar melihat Qin Han menghadapi begitu banyak orang. Bahkan tidak panik. Malahan sangat kuat. Untuk sesaat juga tidak berani bertindak sembarangan. Ini adalah seorang gadis dengan rambut kuncir kuda. Keluar dari pengejar. Wajahnya membawa senyuman polos. Kakak, jangan salah paham. Kami tidak bermaksud jahat. Itu 3 pemain yang mencuri perlengkapan kami. 3 orang yang dikepung di antaranya. Mendengar kata-kata itu langsung membantah. Omong kosong. Kalian menipu kami 5 orang di desa. Katanya ingin membunuh monster dan naik level di luar. Tapi kalian malah menyiapkan untuk membunuh dan merampas perlengkapan. Kalau bukan karena kami bertiga cepat bereaksi, kita semua sudah dibunuh oleh kalian. Wajah Qin Han langsung berubah menjadi dingin. Di kehidupan sebelumnya muncul sekelompok makhluk berkaki tentakel di dalam game. Mereka akan menemukan para pemain yang terpisah. Mengelabui mereka ke sudut sepi untuk mengepung dan membunuh para binatang itu. Berdasarkan hal kotor seperti ini, mereka melangkah ke pertengahan permainan dengan menginjak mayat sesama ras. Saat kejadian ini terjadi di kehidupan sebelumnya, Qin Han sedang mengerjakan misi dan tidak terlibat. Tapi untuk hal yang menghina batas bawah ras manusia seperti ini, ia tidak mungkin mentolerir. Ia langsung mengangkat busur. Dengan tegas bertindak, An Arrow yang sangat cepat melesat menuju kerumunan. Kerusakan mencapai lebih dari 1000. Terus muncul di bawah cahaya bulan. Menghadapi pembunuhan seperti mantra angin kencang, para pengejar jatuh seperti memanen gandum. Hanya dalam beberapa detik, semua pengejar di tempat itu gugur.
Hanya tersisa 3 orang yang dikejar dengan wajah bingung. Bos, terima kasih atas pertolongan nyawanya. Qin Han membalik badan dan menaiki kuda, mengangguk pelan. Namun pandangannya tetap tertuju ke tanah. Saat ini, dengan darah pemain yang mati yang mengalir deras, tanah mulai memancarkan cahaya merah gelap yang aneh. Seiring dengan aktifnya formasi sihir, tanah mulai bergemuruh. Sesuatu yang seperti pintu kayu muncul di depan semua orang. Qin Han menunggangi mimpi buruk melaju dengan cepat ke bawah. Setelah masuk, di depan matanya menjadi kosong. Seekor demi seekor domba hitam berjalan tanpa tujuan di dalam ruang. Dia mengangkat busur dan panahnya, sembarangan menembak seekor domba hitam. Serangan kritis mencapai 1000 lebih, terbang tinggi. Di saat yang sama, nama makhluk juga muncul. Makhluk penggembala level 2 dengan darah 2000 poin. Domba penggembala itu diserang, menerkam ke arah Qin Han, tapi baru berlari beberapa langkah. Racun yang dibawa oleh Strand tidak beracun langsung menguras nyawa darahnya. Sekelompok pengalaman melayang masuk ke dalam tubuh Qin Han. Nilai pengalaman bertambah 100. Pengalaman cukup. Apakah ingin naik level? Qin Han dengan tegas memilih untuk tidak naik level dulu. Melihat sekeliling, Qin Han melanjutkan menunggang kuda maju. Menurut panduan yang ditulis oleh orang itu, makam misterius ini total ada 19 lantai. Berusaha mengingat kembali panduan dalam ingatan, Qin Han terus berjalan ke bawah. Setiap turun satu lantai, level monster naik satu tingkat. Selama perjalanan dia tidak bertempur dengan lancar sampai di pintu masuk lantai 18. Beristirahat sebentar, Qin Han menunggang kuda mimpi melangkah masuk ke ruang bos. Terlihat 1000 tombak yang kuat. Domba putih berbaris rapi sambil hormat ke depan dengan penuh penghormatan. Di depan ada monster kepala domba dengan badan manusia duduk di singgasana. Sepertinya menyadari kedatangan Qin Han. Makhluk setengah domba langsung bersemangat, menunjukkan tongkat kerajaan ke arah Qin Han. Seketika seperti mengacak sarang tawon. Hampir 1000 domba berbulu panjang melancarkan serangan bersama-sama. Melihat itu Qin Han segera membengkokkan busur dan melepaskan satu panah. Penjaga domba putih, monster level 20 dengan darah 30.000. Melihat darah yang mengerikan sebanyak 30.000, Qin Han tiba-tiba panik. Dengan kekuatan serangannya saat ini, membunuh beberapa ekor memang tidak sulit, tapi tanpa skill serangan area, 1000 ekor domba mungkin ditembak sampai besok pagi juga tidak selesai. Qin Han sambil menunggangi nikmah mencari celah yang tepat, mengangkat tangan dan melepaskan panah ke arah makhluk yang duduk di atas tahta itu. Nama monster itu juga terlihat. Penjaga suku domba level 20, darah 20 juta. Sialan. Qin Han langsung berteriak terkejut. Untung mendapat lencana profesi tersembunyi. Tidak perlu membunuh makhluk ini. Kalau tidak, cuma menguras darah saja bisa membuat orang lelah. Berdasarkan panduan, di belakang tahta lantai 19 ada sebuah lorong. Cukup masuk ke dunia belakangnya. Mencari sebuah ruang ilmu. Lencana itu bisa didapatkan dengan mudah. Penjaga suku domba menerima serangan dari Qin Han. Marah dan berdiri. Mengembik dengan keras. Langsung menyerang ke arahnya. Saat dia mendekat, Qin Han dengan cepat meningkatkan kecepatan nikmah hingga maksimum dan berbelok. Sampai di samping rak buku. Rak buku itu kemudian mulai berputar dengan suara gemuruh. Sebuah lorong gelap muncul. Qin Han dengan cepat melompat masuk. Beberapa menit kemudian, pemandangan di depan mata menjadi terang. Sebuah dunia yang seperti mimpi dan ilusi muncul di hadapan. Qin Han menunggangi mimpi buruk dengan cepat menembus hutan. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah halaman berpagar bambu. Dia langsung masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba melihat sebuah penanda hijau zamrud terletak di atas meja dalam rumah. Ternyata itu adalah tanda ahli farmasi tersembunyi. Sama persis seperti yang tertulis di strategi. Mengambil penanda ahli farmasi dan memasukkannya ke dalam tas. Qin Han dengan wajah penuh kegembiraan berjalan keluar. Namun baru saja keluar dari pintu ruang tamu, dia melihat seseorang mengenakan jaket kulit hitam. Dengan topeng seram masuk ke dalam. Siapa kamu? Bagaimana mungkin bisa masuk ke dunia kebun persikku ini? Kamu mencuri penandaku. Wajah di balik topeng orang ini tampak bergetar marah. Dia dengan cepat mengambil sebuah botol obat dari tas obatnya. Dengan suara plop melemparkannya di antara keduanya. Sebuah kabut racun menyebar di halaman. Dingni diserang oleh Hukui jahat.
Namun butir manik-manik Foodo berikutnya langsung melompat keluar, menghapus racun di halaman dengan sekejap. Setelah laba-laba Foodo menghisap racun itu, atributnya segera berubah. Satu-satunya harta karun laba-laba Foodo adalah serangan yang membawa racun hebat, menimbulkan 200 kerusakan per detik, bertahan selama 10 detik. Skill kelanjutan jiwa menyedot dendam makhluk yang terbunuh. Dapat mengeluarkan skill secara aktif saat menyerang. Kerusakan kelompok mematikan mengurangi 500 poin hidup musuh per detik. Disertai 35% penyembuhan hidup mengalahkan serangan selama 10 detik. Hati Qin Han seketika terkejut. Untung dirinya memiliki permata Foodo yang merupakan harta tertinggi. Kalau tidak, dalam 3 detik, dirinya akan mati. Sementara Qin Han terkejut, Yi Hua malah lebih terkejut lagi. Seorang manusia level 0 yang biasa-biasa saja ternyata membawa permata Foodo. Harta tertinggi seperti ini. Saat Qin Han berbicara dengan Yi Hua, segera berbalik menaiki kuda dan melarikan diri tanpa pikir panjang. Dengan busur melengkung di tubuhnya, panah energi langsung menembus dada lawan. Bar darah Yi Hua juga mulai berkurang. Setelah nama terdapat lambang tengkorak oranye. Tengkorak oranye itu adalah mahkota Huangji. Makhluk Huangji jarang ditemukan di seluruh permainan Yongsheng. Tapi setiap dari mereka memiliki kekuatan yang dahsyat. Melihat nyawanya yang lebih dari 70 juta, Qin Han merasa sangat takut. Di saat itu juga, ternyata ada sebuah aura yang muncul di bawah kaki Huake. Seketika di atas kepala muncul angka hijau yang mengerikan. Tambahan 1010. Qin Han tidak percaya begitu saja. Dia dengan cepat menembakkan banyak anak panah lagi. Langsung menghapus lebih dari 10.000 darah burung pipit. Selanjutnya di atas kepala lawan muncul angka hijau yang berlebihan lagi. Tambah 12.000. Ditembak bertubi-tubi dengan panah oleh Qin Han. Nilai kemarahan Huakue langsung melonjak ke puncak. Anak muda, jangan kira kamu punya perlindungan laba-laba Foodo. Maka kamu bisa berbuat sesukamu. Kakek ini sebelum belajar pengobatan. Tapi bermain dengan pisau, detik berikutnya berubah. Tas obat di tubuhnya langsung menghilang. Yang menggantikannya adalah sebilah-bilah pedang melengkung berwarna merah tua. Seperti angin yang menerpa Qin Han untuk menyerang. Kemudian adegan pengejaran yang hebat benar-benar dimulai di tempat Taoyuan ini. Keduanya mengejar dari tengah malam sampai fajar. Kecepatan mimpi buruk sama sekali tidak berkurang. Huakue juga semakin jauh berlari berkat dukungan pemulihan super kuat. Tapi Qin Han sudah tidak kuat lagi. Tubuhnya masih orang biasa. Tidak tidur semalam. Sudah lelah. Belum minum setetes pun. Saat ini kondisinya benar-benar kelelahan dan lapar. Kak Hua, aku ini kuda super lintas dimensi. Meski lari sampai 100 juta tahun pun tidak mungkin lelah. Lagi pula kamu juga tidak akan bisa mengejarku. Bagaimana kalau kita beristirahat sebentar saja? Sepertinya kata-kata Qin Han berpengaruh. Huakue benar-benar tiba-tiba berhenti. Menancapkan pisau di depan. Duduk bersila. Kakak Hua, apa yang harus aku lakukan? Agar kamu mau membebaskanku. Kembalikan barangku. Aku bisa berpura-pura kamu tak pernah datang. Qin Han langsung bingung. Lencana ini sangat penting bagiku. Mungkin aku tak akan pernah menemukan pengganti lain. Saat itu, lencana profesi tingkat suci di dalam tasnya tanpa sengaja terlihat. Mata Huake tampak seperti melihat hantu. Kamu benar-benar punya lencana profesi tingkat suci. Orang yang kutunggu adalah mereka yang membawa lencana tingkat suci untuk menemuiku. Wajah Qin Han penuh kekalutan. Sebagai pemain level tertinggi, dalam sekejap dia mengerti semua logika jalannya cerita. Game tidak mungkin menempatkan NPC yang benar-benar tidak bisa dikalahkan. Di desa pemula, cara mendapatkan lencana profesi tersembunyi ini. Seharusnya ada 2 cara. Yang pertama, saat Huake tidak ada di rumah. Ambil saja lalu lari. Jika apes, kebetulan Huake sedang di rumah, maka itu sama saja mengundang kematian. Yang kedua adalah datang mengunjungi Hua sambil membawa lencana profesi tingkat suci. Maka secara alami akan menyerahkan lencana apoteker ini dengan tangan sendiri. Penulis panduan. Mungkin adalah kasus pertama. Kakak, sebenarnya apa yang terjadi ini? Saat ini Hua mengubah sikapnya yang sebelumnya dingin. Dia tiba-tiba melepas topengnya. Menampilkan wajah yang hancur akibat terbakar api. Dulu aku didorong ke dalam kolam racun oleh senior sesama muridku. Meski aku beruntung selamat, namun tubuhku juga berubah tak berbentuk. Di antara semua dunia,
Hanya cabang dan daun pohon kehidupan yang bisa mengembalikannya. Namun tempat pohon kehidupan berada jauh dari jangkauan orang sepertiku yang lemah. Jadi aku butuh seseorang dengan potensi besar untuk melakukan transaksi. Saat orang itu tumbuh dewasa, bantu aku mendapatkan profesi. Asal kau setuju, aku juga akan memberimu 3 obat utama milikku. Setiap botol bisa membuatmu mendapatkan 50% kemampuanku dalam sehari. Jika kau bisa membantuku membunuh yang telah mengkhianatiku, aku akan bersumpah setia padamu sebagai seorang prajurit berani. Tugas epik diaktifkan. Selamatkan yang bertentangan. Qin Han akhirnya menghela nafas lega saat ini. Selama ada notifikasi sistem, itu berarti urusan ini sudah pasti terjadi. Ia terkejut. Dengan percaya diri berjalan ke depan Hua Ke. Dengan cepat memasukkan 3 botol obat utama ke dalam saku. Kemudian memberikan sepotong besar daging sapi matang kepada kakak Hua Ke. Makam kuno lantai 19 di luar sana. Kau tahu itu kan? Di paling bawah masih ada sesuatu yang besar. Mungkin itu menghalangi jalan. Nanti bagaimana aku bisa keluar? Kamu pasti bicara tentang penjaga suku domba, kan? Dia juga adalah perintah apoteker yang kuubah. Di dalamnya ada napasku. Asal kau bawa perintah apoteker itu melewati sana. Dia tidak akan berani menyusahkanmu. Ayo pergi. Aku juga tak akan mengantarmu lagi. Jalan di depan masih panjang. Semoga kau jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, Hua Kue. Qin Han kembali menyusuri lorong gelap. Tak lama kemudian dia kembali ke makam kuno. Di pintu rak buku lantai 19. Saat itu makhluk setengah manusia setengah domba yang bernama Baos menatap dengan mata domba. Dia menatap lurus ke arah lorong. Ketika Qin Han tiba, makhluk itu mulai mengayunkan tongkatnya. Mengembik keras. Qin Han dengan hati-hati mengeluarkan sebuah perintah. Lalu wajah si domba langsung dipenuhi ketakutan. Sekejap kemudian dia kabur tanpa jejak. Sepertinya Hua Kue sebelumnya sudah sering menyiksa makhluk ini. Kalau tidak, tak mungkin hanya dengan mencium napas saja sudah takut sampai kehilangan kendali. Ketika Qin Han sampai di lantai pertama, dia langsung terpaku. Sudah banyak sekali pemain yang bertarung di sini. Melihat dia menunggangi mimpi buruk, mengenakan set pakaian kuno, mereka langsung terkesima. Qin Han hanya bisa keluh. Di hadapan ribuan pemain, menunggangi tunggangan dewa yang gagah langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Tak terhitung orang yang melihat wajahnya. Dia yang memang tidak suka menonjol sangat marah. Qin Han melaju dengan cepat, kembali ke desa, tanpa berhenti sejenak, langsung menuju altar. Kali ini tetap dengan gambar yang sama saat sintesis terakhir. Namun lambang ini seluruhnya seperti giok putih. Seluruh tubuhnya bahkan memancarkan aura ungu yang samar. Di atas altar, Qin Han menunggu dengan santai. Meski kepala desa sampai sekarang belum muncul. Namun dia sama sekali tidak gugup. Bagaimanapun lambang sudah ada di tangannya. Dalam segala dunia, tak ada orang yang bisa bersaing dengannya. Yang sekarang dipikirkannya adalah, kepala desa sengaja membiarkannya menunggu. Tujuannya sebenarnya apa? Saat itulah, seorang pria tua berambut abu-abu muncul di atas altar. Berpura-pura terkejut berkata, "Nak, tunjukkan padaku lambang dengan tingkat apa yang kau dapatkan." Qin Han mendengar itu, menahan perasaannya. Langsung mengeluarkan lambang kelas dewa yang memancarkan aura ungu samar itu. Ketika kepala desa menerima lambang kelas dewa itu, tangannya yang tua sampai gemetar. Meskipun dia sudah tahu sejak saat pertama sintesis oleh Qin Han, namun hatinya masih tak bisa menahan gemetar. Kekuatan tertinggi di segala dunia. Pencapaian orang ini ke depan sudah tidak bisa lagi digambarkan dengan kata penuh potensi. Kalau biasanya, dia pasti buru-buru datang pertama kali untuk membantu pindah pekerjaan. Tapi sekarang, karena kesulitan yang tak bisa diungkapkan, dia hanya bisa memilih menghadapi pihak lain sesuai cara yang sudah dipikirkan sebelumnya. Jika kau ingin pindah pekerjaan, maka kau harus memberiku 100 koin emas terlebih dahulu. Baru aku bisa mengumpulkan bahan pindah pekerjaan yang cukup. Qin Han mendengar itu. Alisnya segera berkerut. Ini baru hari kedua. Berapa banyak perak yang bisa dimiliki pemain biasa? Kalaupun ada, sudah dianggap orang berada. Jangan berbelit-belit denganku. Aku tidak punya waktu untuk bicara banyak, kan? Apa sebenarnya urusannya? Melihat dirinya terbongkar, kepala desa menghela napas pelan. Karena sudah sampai titik ini, aku tidak akan menyembunyikan lagi. Pengelola utama sebenarnya adalah anakku. Qin Han mendengar itu mengerutkan kening.
Dia tidak menyangka, akar masalah ini ternyata ada pada tugas di Gedung Pedang. Bulan lalu, cucuku diculik oleh seseorang berpakaian hitam, dan meninggalkan sebuah catatan. Jika ingin menyelamatkan cucuku, pergi mencari dia di pasar gelap. Penghalang ruang waktu di pintu masuk batu hitam sangat tebal. Cara biasa sama sekali tidak bisa menembusnya. Harus menggunakan sebuah benda suci. Kebetulan benda suci itu ada di tangan kepala Gedung Pedang. Sayangnya kepala pedang itu keras kepala. Meski aku dan anakku sudah berkali-kali memohon, dia tetap tidak mau mengalah. Akhirnya dia sudah sangat kesal karena kami terus mendesak. Dia memberikan sebuah tugas yang hampir tidak mungkin diselesaikan. Itulah tugas yang sebelumnya ingin aku berikan padamu. Sayang sekali kamu menolaknya. Sekarang kamu sudah menyatukan lencana tingkat suci. Tidak bisa lagi mengikuti ujian. Tapi masih ada satu cara lagi. Qin Han mendengar itu langsung bergerak. Coba ceritakan tentang istri si kepala pedang itu. Setahun yang lalu dia ditangkap oleh kepala imam di Pulau Racun Petir. Saat itu dia mengancam, siapapun itu, asal bisa menyelamatkan istrinya, dia akan memenuhi permintaan apapun. Sayang sekali Pulau Racun Petir itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Bukan hanya penuh petir di langit, pulau itu juga penuh bahaya racun. Selain penduduk asli pulau, tidak ada yang bisa bertahan hidup di pulau itu. Setelah mendengar itu, tubuh Qin Han langsung terguncang. Nama Pulau Racun Petir masih dia dengar sebagai salah satu dungeon tingkat neraka untuk pemula. Sangat berbahaya. Tapi bagi orang lain itu keputusan. Bagi Qin Han, itu seperti berjongkok, memiliki racun Foodo di tubuh. Semua racun tidak berpengaruh pada diri sendiri. Set kuno jika dijumlahkan juga memiliki tahan petir 300 poin. Jika mencari peralatan tahan petir di titik pencarian, ancaman petir juga akan berkurang sampai titik terendah pada diri sendiri. Qin Han pura-pura kesulitan dan menghela napas. Aku akan dengan berat hati membantumu sekali ini. Kepala desa langsung tersenyum gembira, mengeluarkan sebuah tanda yang terbuat dari kayu cendana, memberikannya kepada Qin Hai. Sementara itu, suara sistem juga terdengar. Tugas epik diambil oleh Ding Yi. Menyelamatkan istri si pecinta pedang. Qin Han bertanya lagi, kamu bilang apa itu artefak si pecinta pedang? Mendengar kalimat ini, mata kepala desa tiba-tiba menjadi serius beberapa derajat. Artefak yang dipegang si pecinta pedang itu bernama Malaikat Penghancur. Dikatakan dapat menembus semua penghalang dimensi dan waktu. Batu penghancur langit. Setelah kata-kata itu keluar, bahkan ketenangan luar biasa Qin Han saat ini juga sedikit goyah. Di kehidupan sebelumnya dia pernah mendengar lebih dari sekali. Di dunia ini ada sesuatu yang bisa menembus batas dimensi dan waktu. Melewati dunia demi dunia dengan harta tertinggi, Po Tiansu. Memiliki Po Tiansu, tidak hanya bisa melintasi dunia permainan, bahkan bisa menembus kembali ke dunia nyata. Yang lebih mengerikan, kabarnya dia bahkan bisa menembus batas alam semesta. Pergi ke alam semesta lain. Po Tiansu terdiri dari 3 komponen. Inti, pengecil, dan masa lalu malaikat perusak langit. Sampai medan perang terakhir. Di dunia ini hanya muncul inti dan pengecil. Komponen paling penting, Po Tian, masih belum diketahui keberadaannya. Dia sama sekali tidak menyangka. Informasi keberadaan malaikat perusak langit ternyata ada dalam misi Pulau Racun Petir ini. Melihat Qin Han diam, kepala desa mendesak. Karena masalah sudah jelas. Sekarang segera ganti profesi. Qin Han langsung merespon setelah mendengar itu. Dia menyerahkan lencana profesi tingkat dewa. Di tengah mantra yang diucapkan kepala desa bertubi-tubi, lencana itu tiba-tiba meledak, menjadi sekumpulan energi ungu, yang membungkus seluruh tubuh Qin Han. Qin Han seakan berubah penampilannya. Di bawah kakinya muncul aura profesi berwarna ungu yang terus memancar. Bahkan tubuhnya, sepertinya juga diselimuti oleh sinar ungu samar. Pada saat yang sama, jalur dunia datang tepat waktu. Selamat kepada pemain Qin Han atas pergantian profesi menjadi satu-satunya profesi tingkat dewa. Hadiah dewa perang berupa satu nilai Tian Dao lainnya sebanyak 10 poin. Karena Qin Han adalah satu-satunya pemain profesi tingkat dewa yang berganti profesi, hadiah tambahan nilai Tian Dao sebanyak 10 poin. Saat ini semua desa pemula di seluruh alam semesta berguncang. Lagi-lagi orang yang bernama Qin Han ini. Awalnya kukira dia sudah tenang. Ternyata dia sedang menyimpan jurus andalan. Di desa pemula nomor Y120131,
Jiang Ningsue yang sedang membunuh monster. Melihat lorong cantik itu, matanya penuh dengan kekaguman. Dia memang tidak mengecewakanku. Jauh melampaui harapanku. Sungguh aku menantikan suatu hari untuk bertemu dengan Qin Han ini. Kalau bisa membawanya menjadi sekutu, maka Dakia setelah ini, dalam kekuatan berbagai alam akan menjadi semakin kokoh. Di desa pemula nomor 549.527, seorang pria berambut putih dan bermata hitam, melihat pengumuman di depannya, berkobar marah dan mengaum. Aura di tubuhnya seakan ingin merobek langit dan bumi ini. Dia dingin menyapu para pengikut yang mengelilinginya. Aku sudah naik ke level 5. Baru kalian beritahu aku tentang adanya kartu profesi ini. Saat aku baru saja berganti ke profesi tingkat atas. Ternyata masih ada profesi tingkat suci. Sekarang malah muncul profesi tingkat dewa. Aku, sebagai manusia termuda Kaisar Iblis. Di tubuhku mengalir darah paling mulia di dunia ini. Ternyata ada begitu banyak orang yang lebih kuat dariku. Jiang Ningsue sudah cukup. Dengar-dengar dia sudah menjadi permaisuri Daxia. Tapi Qin Han ini apa sih? Di antara 6 kekuatan puncak di langit semesta, sama sekali tidak ada yang bernama Qin. Sejak permainan dimulai, dia sudah mulai mengumpulkan harta karun tertinggi. Di mana-mana ada jalan menuju dia. Sekarang malah membuat profesi Dewa Tunggal. Sedangkan aku bahkan belum pernah mendapatkan satu pemberitahuan pun. Kalau ini sampai tersebar, muka aku sebagai putra mahkota iblis mau dipajang di mana? Kalian diberi waktu 3 hari. Minimal aku harus mendengar petunjuk tentang harta karun tertinggi. Kalau tidak, kalian para brengsek itu tidak perlu hidup lagi. Setelah kata-kata itu keluar, iblis di sekitar langsung ketakutan dan berlutut berserentak. Tubuh mereka gemetar seperti sedang demam. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang terlihat seperti rubah datang melapor. Yang mulia Feng Qianju yang agung. Hamba pengawal melapor dan menyapa Yang Mulia. Kami menemukan sebuah tempat rahasia tidak jauh di hutan. Di dalamnya ada sebuah labirin. Labirin itu sangat sulit dilalui. Sudah ada budak ahli memecahkan labirin. Sedang berjuang keras menembus masuk ke dalam. Percaya tidak lama lagi akan ada kabar baik. Percaya jika Yang Mulia yang pertama masuk ke dalam labirin, pasti akan mendapat keuntungan besar. Feng Qianju langsung tertarik saat mendengar itu. Mengambil pedang besar sekaligus. Dengan penuh semangat melangkah ke dalam hutan yang dalam. Sementara di desa pemula tempat Qin Han berada, suasananya cukup tenang. Meskipun semua orang terkejut, seseorang bisa mendapatkan tingkat dewa. Tapi hal ini sangat jauh dari jangkauan para pemain biasa seperti mereka. Sungguh terlalu jauh. Selain itu, kebanyakan orang sedang menjelajahi makam kuno. Hampir tidak ada yang memperhatikan masalah ini. Namun ada 3 orang yang tidak termasuk di dalamnya. Yaitu 3 orang Liu Kuang yang diselamatkan oleh Qin Han. Mereka mencari ke sekeliling. Namun tidak melihat jejak Qin Han. Dengan rasa tidak putus asa, mereka kebetulan lewat di altar. Mereka dengan terkejut melihat keadaan ketika Qin Han berbalik. Lalu melihat pengumuman dunia. Ketiganya gemetar ketakutan. Alasan kenapa orang hebat ini tetap di level 0. Akhirnya ditemukan. Ternyata orang ini sedang mengincar profesi tingkat dewa. Di altar, Qin Han melihat pengumuman itu dan merasa agak sedih. Kali ini dia mendapatkan 20 poin nilai Tiandao. Sekarang dia mungkin menjadi orang dengan nilai Tiandao terbanyak di seluruh game. Jika sampai fase akhir game, manfaat nilai Tiandao terbongkar. Mungkin seluruh penghuni dunia langit dan dunia bumi akan sangat iri. Tapi perintah keberuntungan itu adalah hal yang belum pernah didengar bahkan di kehidupan sebelumnya. Dan benda ini meskipun terlihat luar biasa bentuknya, tapi selain nama saja, bahkan tidak ada atribut sama sekali. Sama sekali tidak tahu apa yang digunakan, menenangkan diri. Dia mengarahkan pandangannya ke atribut profesi, yaitu profesi tingkat dewa prajurit. Nilai pertumbuhan 30 kali satu-satunya di seluruh dunia. Aura prajurit dewa. Aura tingkat dewa. Serangan fisik, kecepatan serangan. Ketahanan seluruh jenis, daya pertahanan. Kecepatan gerak. Peningkatan ketangguhan 100%. Serangan memperoleh efek pengisapan 50%. Skill pasif pelindung prajurit dewa, setelah menerima serangan fatal. Menciptakan pertahanan mutlak. Bertahan selama 10 detik. Waktu pendinginan 1. Dengan atribut seperti ini, Qin Han yang telah mengalami 2 kehidupan tetap tidak bisa tidak merasa tubuhnya bergetar. Perlu disebutkan,
Efek pengisapan dalam permainan kehidupan abadi. Setiap peralatan yang memiliki atribut pengisapan. Semua sangat luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya pernah melihat harta dengan 25% pengisapan. Dengan kemampuan mencapai 50% pengisapan serangan. Ini sama saja dengan memiliki peralatan super dengan pemulihan darah tanpa batas.